Halo teman-teman, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Sylvia Panjaitan dengan NPM 2110033. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas HKBP Nomensen Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang novel, yaitu novel Pertemuan Jodoh. Ini merupakan suatu tugas atau program dari mata kuliah Sejarah Sastra yang dibimbing oleh Ibu dosen Renita Saragi, SPD, MPD. Novel Pertemuan Jodoh, pengarang Abdul Muiz, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre novel, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1932, halaman 227. Tema dari roman Pertemuan Jodoh adalah kisah percintaan antara bangsawan dan orang pribumi. Beginilah cerita singkat novel tersebut. Ketika perjalanan menuju Bandung dengan menggunakan kereta api, secara tidak sengaja seorang pemuda mempersilahkan tempat duduknya kepada Ratna, karena tempat duduk yang lain telah penuh. Pemuda itu bernama Suparta, seorang pelajar dari Stovia, Jakarta. Ratna sendiri kini bersekolah di Robert West School. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Ternyata perkenalan itu membuat mereka saling menanam benih-benih cinta di antara masing-masing. Bulan tiba, Suparta mengajak Ratna untuk pergi mengunjungi rumahnya di Sumedang. Ternyata Supatra ingin memperkenalkan Ratna pada kedua orang tuanya. Akan tetapi, Nyai Raden Tesnarningrum tidak begitu bersahabat terhadap Ratna. Setelah tahu bahwa Ratna berasal dari keturunan orang biasa dan bukan seorang bangsawan. Selama di sana, Ratna selalu disinggung oleh Ibu Suparta tentang calon istri Suparta, yaitu Nyai Raden Siti Halimah, yang tidak lain ialah teman sekelasnya di Robert Wisco. Mendengar hal itu, Ratna merasa sakit hati. Sejak saat itu, Ratna tersinggung dan kecewa terhadap Suparta. Ia pun mencoba untuk melupakannya. Sayang, kesedihannya tidak berhenti di situ. Ia pun harus putus sekolah karena usaha pembakaran kapal milik ayahnya, Tuan Atmaja, bangkrut. Ia pun berusaha untuk mencari pekerjaan. Akhirnya, ia diterima menjadi pramusaji di sebuah toko. Di samping gajinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga mempergunakan untuk membiayai sekolah adiknya. Malang bagi Ratna. Belum lama bekerja di toko tersebut, ia pun harus di PHK. Begitupun dengan para pekerja yang lain. Toko itu harus ditutup atas perintah pengadilan sebab ada sesuatu yang belum terpenuhi. Namun, Ratna tidak putus asa. Ia mencoba untuk tetap tabah dan mencari pekerjaan yang lain. Pernah ia melamar pekerjaan ke kantor advokat, namun tidak berhasil karena pimpinan advokatnya itu selalu menggodanya. Tanpa disengaja, Ratna lewat di depan rumah mewah milik Nyonya dan Tuan Cornel. Ia pun mencoba melamar pekerjaan, dan akhirnya ia diterima sebagai ibu rumah tangga. Nasib malang harus diterima Ratna lagi. Salah seorang pembantu lain, Jenny, memfitnah bahwa Ratna telah mencuri perhiasan milik Nyonya Cornel. Ratna pun dilaporkan ke polisi oleh Nyonya Cornel, sehingga ia ditangkap. Ratna yang merasa tidak melakukannya, bergegas melarikan diri ketika polisi yang menjaganya tertidur lelap. Ia melarikan diri dengan cara terjun ke Sungai Pintang. Untung saja nyawanya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung bagi Ratna sebab tepat waktu itu ia dirawat oleh kekasihnya sendiri, Suparta. Kini Suparta telah berprofesi menjadi dokter tetap di rumah sakit itu. Betapa gembiranya Suparta bertemu dengan Ratna di rumah sakit. Sebab sampai saat ini dia sudah mencari Ratna kemana-mana, namun tidak berhasil. Kini Ibu Suparta sudah menerima keadaan Ratna apa adanya. Sayang, Ratna sendiri hilang bagai ditelan bumi.
beberapa tempat telah dicari oleh Suparta. Bahkan dia pergi ke Tagogapu, rumah orang tua Ratna, tapi Ratna tidak ada di sana. Kemudian Suparta pergi ke kebun sirih atas saran orang tua Ratna yang memberitakan kalau Ratna tinggal di sana. Ternyata kedatangan Suparta telah terlambat sebab saat itu Ratna dan adiknya sudah berangkat ke Jakarta. Suparta pun sampai putus asa mencari ke sana ke sini. Beruntung baginya, tiba-tiba saja ia bertemu Ratna yang sedang terluka di rumah sakit. Ratna menceritakan semua kejadian yang terjadi, sehingga ia bisa sampai di rumah sakit. Dokter Suparta pun berusaha keras menolong kekasihnya itu. Dia mencari seorang pengacara guna menemani Ratna di pengadilan atas tuduhan pencurian perhiasan milik Nyonya Cornell. Setelah diadili, ternyata Ratna tidak bersalah, melainkan Ahmad yang mencuri perhiasan itu. Ahmad adalah kekasih Jenny. Ini tidak dihukum, melainkan Ahmad yang dihukum. Pengadilan itu juga telah mempertemukan Ratna dengan adiknya Sudarma. Kini Sudarma menjadi skater pengadaian di Purwakarta yang saat itu bertindak sebagai saksi mata atas kejadian itu. Oleh Suparta dan adiknya, Ratna disuruh beristirahat di pavilion yang bernama Bidara Cina. Hanya Suparta dan Sudarma yang diperkenankan memeriksa kesehatan Ratna. Setelah Ratna sehat, Dokter Suparta melamar Ratna. Akhirnya mereka pun menikah. Namun pestanya dilaksanakan di rumah Sudarma. Setelah menikah, mereka berdua kembali ke Tagogapu untuk tinggal di rumah Tuan Atmaja. Rumah itu dibangun atas bantuan Suparta sebagai hadiah perkawinan mereka. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam novel Pertemuan Jodoh adalah: yang pertama, Ratna, perempuan terpelajar, sabar menghadapi segala macam cobaan. Yang kedua, Suparta, pemuda terpelajar berprofesi sebagai dokter. Dia kekasih Ratna. Yang ketiga, ayah Suparta, seorang bangsawan yang selalu memegang adat istiadat. Yang keempat, Nyonya Raden Teja Ringkung, ibu kandung Suparta, seorang bangsawan yang selalu membanggakan kekayaannya. Yang kelima, Nyonya Raden Siti Halimah, wanita pilihan ibu Suparta. Yang keenam, Tuan dan Nyonya Cornell, orang Belanda yang kaya dan rendah hati. Yang ketujuh, Jene, pembantu yang bekerja di rumah orang Belanda. Dia mempunyai perangai yang buruk. Yang ke-8, Ahmad, pacar Jene yang memiliki sifat tidak tanggung jawab terhadap kesalahannya mencuri kalung Nyonya Cornell. Dalam novel Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz ini ialah di mana dalam novel mengandung ciri-ciri balai pustaka, yang di mana novel memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, bersifat didaktis; yang kedua, alirannya bercorak romantik; yang ketiga, soal kebangsaan belum mengemukakan, masih bersifat kedaerahan; yang keempat, gaya bahasanya masih menggunakan perumpamaan yang klise, pepatah, peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Yang kelima, menggambarkan tema pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda dan pertentangan adat. Nah, teman-teman, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan atau kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.